Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Afidah selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan pembelajaran matematika, dan yang kami sayangi teman-teman sekalian. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Rosita Yuni Widyastuti, Dinah Ayu Afifi, Nailun Maziatul Maulida, Melza Rensiana, Yulan Mailani, dan Iga Kireina. Kami akan mempresentasikan materi analisis kompetensi. Nah, apa sih yang akan kita bahas pada materi ini? Yaitu yang pertama, pengertian kompetensi, yang kedua, karakteristik kompetensi, yang ketiga, tujuan kompetensi, yang keempat, aspek kompetensi, yang kelima, standar kompetensi lulusan, dan yang terakhir, kompetensi inti dan kompetensi dasar. Mohon disimak ya teman-teman semua. Saya akan menjelaskan pengertian kompetensi. Pengertian kompetensi secara umum ialah sekumpulan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai sebagai kinerja yang berpengaruh terhadap peran, perbuatan, prestasi, serta pekerjaan seseorang. Menurut Thiessen, kompetensi lebih dari sekedar pengetahuan dan keterampilan. Menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 45 Undang-Undang Tahun 2002, kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas penuh tanggung jawab yang dimiliki oleh seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang tertentu. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, kompetensi ialah seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh peserta didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu. 2. Karakteristik kompetensi. Karakteristik kompetensi. Kompetensi meliputi aspek yang luas, tidak hanya pengetahuan, tetapi juga keterampilan dan nilai-nilai yang dibutuhkan agar seseorang dapat memiliki kemampuan bekerja, memecahkan masalah, berkembang dalam hidup, dan bahkan menjadikan hidupnya lebih bermakna. Penekanan penting mengenai kompetensi yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kompetensi merupakan prasyarat untuk seseorang dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Yang kedua, pemenuhan kompetensi membutuhkan pengakuan dari masyarakat atau orang lain. Yang ketiga, kompetensi ditandai dengan kinerja yang harus ditunjukkan, serta komitmen dan tanggung jawab yang harus ditampilkan, bukan hanya berkaitan dengan aspek pengetahuan. Yang keempat, kompetensi meliputi ranah yang komprehensif, yakni pengetahuan atau kognitif, keterampilan atau psikomotorik, dan nilai-nilai atau sikap afektif. Baik, selanjutnya adalah tujuan kompetensi. Nah, kompetensi sendiri itu kan merupakan kemampuan, kecakapan, serta apa-apa saja yang harus dicapai oleh siswa sebagai peserta didik. Nah, dalam pembelajaran kan siswa diharuskan untuk mampu mencapai kompetensi-kompetensi yang telah ditentukan. Ketika siswa sudah mampu mencapai kompetensi tersebut, maka dapat dikatakan siswa tersebut mampu menguasai materi pelajaran dan berhasil dalam pembelajaran. Nah, dalam hal tersebut, menempatkan bahwa kompetensi itu sebagai sesuatu yang dituju atau yang dicapai sehingga kompetensi itu juga disebut dengan tujuan. Nah, tujuan yang ingin dicapai dalam kompetensi tidak hanya sekedar pemahaman akan materi pelajaran, akan tetapi bagaimana pemahaman dan penguasaan materi itu dapat mempengaruhi cara bertindak dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, jika siswa tersebut mampu menguasai semua indikator, maka menandakan bahwa kompetensinya itu sudah dicapai oleh siswa tersebut. Nah, sebaliknya, jika siswa tersebut belum mampu menguasai atau mencapai indikator
indikator tersebut, maka menandakan bahwa kompetensi siswa itu belum dapat dikuasai dengan baik. Oke, selanjutnya akan dijelaskan tentang aspek kompetensi. Yang dimana aspek kompetensi ini pembelajaran diarahkan untuk menumbuh kembangkan kompetensi yang bersifat komprehensif pada peserta didik. Dalam aspek kompetensi ini terdiri dari 3 ranah. Yang pertama, ranah afektif, yang kedua, ranah kognitif, dan yang ketiga, ranah psikomotor. Baik, yang pertama ada ranah afektif. Ranah afektif ini adalah ranah yang berhubungan dengan sikap, nilai, perasaan, emosi, serta derajat penerimaan atau penolakan suatu objek dalam kegiatan belajar mengajar. Afektif ini berhubungan dengan emosi, seperti perasaan, nilai, apresiasi, motivasi, dan sikap. Terdapat 5 kategori utama afektif. Yang pertama, receiving, responding, valuing, organization, dan characterization. Yang kedua ada ranah kognitif. Ranah ini meliputi kemampuan menyatakan kembali konsep atau prinsip yang telah dipelajari, yang berkenaan dengan kemampuan berpikir. Kompetensi memperoleh pengetahuan, pengenalan, pemahaman, konseptualisasi, penentuan, dan penalaran. Jenjang ranah kognitif menjadi 6 klasifikasi, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan yang terakhir, evaluasi. Yang ketiga ada ranah psikomotor. Ranah psikomotorik merupakan ranah yang berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan yang melibatkan fungsi sistem saraf dan otot dan berfungsi psikis. Peserta didik tidak cukup hanya menghafal suatu teori atau definisi saja. Akan tetapi, peserta didik juga harus menerapkan teori yang sifatnya abstrak tersebut ke dalam aktualisasi nyata. Hal ini menjadi sebuah tolak ukur dipahami atau tidaknya sebuah ilmu secara komprehensif. Baik, selanjutnya saya, Melza Rensiana, akan menjelaskan mengenai standar kompetensi lulusan. Apa sih standar kompetensi lulusan itu? Jadi, menurut Permendikbud nomor 20 tahun 2016 tentang standar kompetensi lulusan, mengatakan bahwa standar kompetensi lulusan atau SKL adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan dapat tercapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kemudian, apa sih tujuan standar kompetensi lulusan? Nah, tujuan standar kompetensi lulusan ini ialah meletakkan dasar-dasar. Dasar-dasar seperti apa? Yaitu dasar-dasar kecerdasan, pengetahuan, akhlak mulia, kepribadian, dan juga keterampilan. Nah, dari peletakan dasar-dasar ini, sehingga standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan untuk menetapkan kompetensi yang bersifat general pada tiap tingkat kompetensi. Nah, kompetensi yang bersifat general ini mencakup 3 ranah, yaitu ranah sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Nah, yang pertama pada dimensi atau ranah sikap. Jadi pada tingkat SMP, MTS, SMPLB, SMPTK, paket B, dan juga SMA, SMK, MA, SMTK, SMAK, paket C, standar kompetensi lulusannya ialah memiliki perilaku yang mencerminkan sikap 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Berkarakter, jujur, dan peduli. 3. Bertanggung jawab. 4. Pembelajar sejati sepanjang hayat. Dan yang terakhir, sehat jasmani dan rohani sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan khusus tingkat SMA hingga kawasan internasional. Selanjutnya, dimensi pengetahuan. Jadi untuk tingkat SMP, MTS, SMPLB, SMPTK, paket B, dan juga SMA, SMK, MA, SMTK, SMAK, paket C,
memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana yang berkenaan dengan 1. Ilmu pengetahuan, 2. Teknologi, 3. Seni, 4. Budaya, dan khusus tingkat SMA terdapat tambahan humaniora, di mana siswa mampu mengaitkan pengetahuan di atas dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, serta kawasan regional, dan khusus tingkat SMA sampai kawasan internasional. Nah, dimensi pengetahuan yang sudah saya sebutkan sebelumnya terdapat istilah-istilah pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan juga metakognitif. Nah, maksudnya apa sih dari keempat istilah pengetahuan tersebut? Jadi, yang pertama itu pengetahuan faktual. Pengetahuan faktual merupakan pengetahuan teknis dan spesifik tingkat sederhana berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait dengan masyarakat dan lingkungan alam sekitar bangsa, negara, dan kawasan regional maupun internasional. Nah, untuk pengetahuan konseptual, yaitu istilah atau terminologi, kategori, prinsip, generalisasi, dan teori yang digunakan terkait dengan pengetahuan faktual. Kemudian pengetahuan prosedural, yaitu pengetahuan tentang cara melakukan sesuatu atau kegiatan yang terkait dengan pengetahuan faktual. Dan yang terakhir, pengetahuan metakognitif, yaitu pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan diri sendiri dan menggunakannya dalam mempelajari pengetahuan faktual. Selanjutnya yaitu SKL dalam dimensi keterampilan. Jadi pada tingkat SMP, MTS, SMPLB, SMPTK, paket B, maupun SMA, SMK, MA, SMTK, SMAK, paket C, memiliki standar kompetensi lulusan yang sama, yaitu memiliki keterampilan berpikir dan bertindak 1. Kreatif, 2. Produktif, 3. Kritis, 4. Mandiri, 5. Kolaboratif, dan 6. Komunikatif. Melalui pendekatan ilmiah sesuai dengan yang dipelajari di satuan pendidikan dan sumber lain secara mandiri. Nah, selanjutnya akan dijelaskan tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kita mulai dengan kompetensi inti. Dalam Permendikbud nomor 24 tahun 2016 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pada kurikulum 2013 pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah, kompetensi inti diartikan sebagai tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik pada setiap tingkat kelas. Lalu, apa saja cakupan dari kompetensi inti? Kompetensi inti mencakup kompetensi inti sikap spiritual yang dinotasikan dengan KI1, kompetensi inti sikap sosial yang dinotasikan dengan KI2, kompetensi inti pengetahuan yang dinotasikan dengan KI3, dan kompetensi inti keterampilan yang dinotasikan dengan KI4. Keempat kompetensi ini berfungsi sebagai pengintegrasi muatan pembelajaran, mata pelajaran, atau program dalam mencapai standar kompetensi lulusan. Fungsi dari kompetensi inti. Apa saja fungsinya? Kompetensi inti berfungsi sebagai unsur pengorganisasi atau organizing element dari kompetensi dasar. Nah, sebagai unsur pengorganisasi, kompetensi inti merupakan pengikat untuk organisasi vertikal dan organisasi horizontal kompetensi dasar. Organisasi vertikal kompetensi dasar adalah keterkaitan kompetensi dasar satu kelas dengan kelas di atasnya sehingga memenuhi prinsip belajar, yaitu terjadi suatu akumulasi yang berkesinambungan antar kompetensi yang dipelajari siswa. Organisasi horizontal adalah keterkaitan antara kompetensi dasar satu mata pelajaran dengan kompetensi dasar dari mata pelajaran yang berbeda dalam satu kelas yang sama sehingga terjadi proses saling memperkuat.
Kompetensi inti ini dijabarkan menurut tingkat satuan pendidikan dan dirancang untuk setiap mata pelajaran dan setiap kelas. Pada setiap kelas, dideskripsikan kompetensi inti untuk masing-masing mata pelajaran dan diharapkan dapat dikuasai oleh peserta didik pada akhir tahun ajaran. Berikut adalah rumusan kompetensi inti untuk jenjang SMP, MTS, SMPLB, paket B, kelas 9. Rumusan kompetensi inti sikap spiritual atau KI1 adalah menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Rumusan kompetensi inti sikap sosial atau KI2 adalah menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli yang dalam artiannya adalah toleran dan gotong royong, santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberdayaan. Rumusan kompetensi inti pengetahuan atau KI3 adalah memahami dan menerapkan pengetahuan baik faktual, konseptual, maupun prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Rumusan kompetensi inti keterampilan atau KI4 adalah mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret berupa menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, serta ranah abstrak berupa menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Selanjutnya adalah rumusan kompetensi inti untuk jenjang SMA, MA, SMAK, MAK, paket C kelas 12. Rumusan kompetensi inti sikap spiritual atau KI1 adalah menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Rumusan kompetensi inti sikap sosial atau KI2 adalah menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, yang dalam artiannya adalah gotong royong, kerjasama, toleran, serta damai, santun, responsif, dan proaktif, serta menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Rumusan kompetensi inti pengetahuan atau KI3 adalah memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Rumusan kompetensi inti keterampilan atau KI4 adalah mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Selanjutnya, kompetensi dasar. Dalam Permendikbud nomor 24 tahun 2016 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran pada kurikulum 2013 pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah, kompetensi dasar merupakan kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti. Kompetensi dasar pada kurikulum 2013 berisi kemampuan dan materi pembelajaran untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti. Cakupan kompetensi dasar. Kompetensi dasar mencakup sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan,
dan keterampilan dalam muatan pembelajaran atau mata pelajaran. Kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial untuk mata pelajaran lain selain agama dan pendidikan kewarganegaraan dicapai melalui pembelajaran tidak langsung atau indirect teaching, yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memerhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi peserta didik. Jadi, kompetensi dasar untuk mata pelajaran selain agama dan pendidikan kewarganegaraan itu terdiri atas dua. Yang pertama, kompetensi dasar pengetahuan, dan yang kedua, kompetensi dasar keterampilan. Rumusan kompetensi dasar dikembangkan dengan memerhatikan karakteristik dan kemampuan peserta didik, serta kekhasan masing-masing mata pelajaran. Berikut adalah rumusan kompetensi dasar mata pelajaran matematika untuk jenjang SMP, MTS, SMPLB, paket B kelas 9. Kita mulai dengan kompetensi dasar pengetahuan. 3.1. Menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional, dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. 3.2. Menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya. 3.3. Menjelaskan fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. 3.4. Menjelaskan hubungan antara koefisien dan diskriminan fungsi kuadrat dengan grafiknya. 3.5. Menjelaskan transformasi geometri seperti refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. 3.6. Menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. 3.7. Membuat generalisasi luas permukaan dan volume berbagai bangun ruang sisi lengkung, seperti tabung, kerucut, dan bola. Selanjutnya untuk kompetensi dasar keterampilan. 4.1. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. 4.2. Menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya. 4.3. Menyajikan fungsi kuadrat menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. 4.4. Menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan sifat-sifat fungsi kuadrat. 4.5. Menjelaskan transformasi geometri seperti refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. 4.6. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. 4.7. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung, seperti tabung, kerucut, dan bola, serta gabungan beberapa bangun ruang sisi lengkung. Selanjutnya, rumusan kompetensi dasar mata pelajaran matematika untuk jenjang SMA, MA, SMAK, MAK, paket C kelas 12. Pertama, kompetensi dasar pengetahuan. 3.1. Mendeskripsikan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. 3.2. Menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. 3.3. Menganalisis aturan pencacahan seperti aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi melalui masalah kontekstual. 3.4. Mendeskripsikan dan menentukan peluang kejadian majemuk, peluang kejadian-kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat dari suatu percobaan acak. Lalu, untuk kompetensi dasar keterampilannya, 4.1. Menentukan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, titik ke bidang. 4.2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. 4.3. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan, aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. 4.4. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian majemuk,
peluang kejadian-kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat. Oke teman-teman, jadi kesimpulan yang didapat dari materi ini yaitu kompetensi berkaitan dengan kemampuan atau kapabilitas yang dibutuhkan untuk mengerjakan tugas tertentu. Kompetensi terbentuk berdasarkan hasil dari suatu pembelajaran, pendidikan, atau pelatihan tertentu. Proses pembelajaran dan pendidikan yang direncanakan dan dikelola secara baik akan mengarah pada pembentukan kompetensi peserta didik. Standar kompetensi lulusan terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Standar kompetensi lulusan merupakan muara utama pencapaian yang dituju dari semua mata pelajaran pada jenjang pendidikan tertentu. Sedangkan kompetensi inti adalah pijakan pertama pencapaian yang dituju semua mata pelajaran pada tingkat kompetensi tertentu. Dan kompetensi dasar adalah tingkat kemampuan satuan pokok bahasan pada suatu mata pelajaran yang mengacu pada kompetensi inti. Sehingga penjabaran kompetensi inti untuk tiap mata pelajaran tersaji dalam rumusan kompetensi dasar. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.